saya bangganya itu Bapak Kepala Sekolah diundang, orang tua saya diundang, lurahnya desa saya juga diundang. Jadi saat nama saya dipanggil di Irup itu, saya merasa bangga gitu. Selanjutnya Ref, itu kan pengalaman kamu di dalam sekolah, di lingkungan sekolah. Kalau di luar lingkungan sekolah, apa pengalaman kamu yang itu sangat bermanfaat di kemudian hari ataupun di hari ini? Itu nggak lepas dari kegiatan saya di luar sekolah ya Pak ya. Kalau hari Selasa sama hari Kamis itu saya ikut silat di Mulyodadi Bambang Lipuro, Perguruan Wahyu Sejati. Kalau hari Jumatnya itu juga dari cabang dari perguruan silat saya itu ada namanya Sasana Tinju Kobra Hitam, ada di Sumber Agung. Saya juga ikut beberapa bulan. Itu tujuan saya ikut kedua kegiatan itu untuk pengen dapat sertifikat. Tadi udah dapat sertifikat Paskibra. Saya pengen cari sertifikat lagi dong, cari sertifikat silat sama tinju. Tapi yang tinju itu terhalang dikarenakan saat latihan itu ada insiden terus mengakibatkan gigi saya lepas, harus dikawat sekarang. Dialu ya, makanya diteralis ya kawan. Ya, berarti kamu selain di sekolah ikut-ikut organisasi, ikut kegiatan-kegiatan yang positif, di rumah juga, di luar sekolah juga mengikuti apa, bela diri ya? Ya. Menurut saya memang bela diri itu salah satu cabang olahraga yang efeknya sangat bagus, Ref, karena memang selain melatih fisik juga melatih mental. Yang penting, yang paling utama adalah melatih mental untuk selalu berusaha dan tidak putus asa gitu, Ref. Ya enggak? Kamu merasakan seperti itu enggak? Benar Pak, juga dilatih untuk menjadi orang yang disiplin. Memang selain bela diri juga paskibraka kamu juga menciptakan kamu semakin disiplin gitu ya. Iya. Walaupun kadang memang kalau di kelas gimana? Kalau saya perhatikan dulu, di kelas juga sering. Enggak, kalau di kelas kan ini juga bukan dampak ya, tapi juga dari kegiatan saya itu saya akibatnya itu sering izin nggak masuk pelajaran. Ada OSIS, ada organisasi purna, ada DT, ada konti, ada ngelatih baris itu tadi. Jadi saya sering tidak masuk pelajaran, apalagi pelajarannya Pak Wahid yang matematika ini. Ya itu saya dulu ketika kamu sering izin itu juga saya, kebetulan kan saya juga wali kamu tuh dulu, wali kelas ya. Takutnya itu kamu sering izin dan nilai akademik kamu itu menurun, tapi ternyata kamu bisa membuktikan bahwa akademik kamu ternyata malah semakin naik gitu ya, Ref. Alhamdulillah. Saya sekarang percaya gitu. Dulu Bapak Ibu guru yang lain juga meresahkan, sering cerita ke saya, Pak Arif kok sering izin gitu, takutnya besok akademiknya menurun gitu. Ya kan saya juga udah memperingatkan kamu, tapi ternyata di waktu yang sekarang kamu bisa membuktikan bahwa prestasi kamu malah semakin baik gitu ya, Ref. Oke, sepertinya selesai sih, Ref, bincang-bincang kita pada siang menjelang sore hari ini. Tapi yang terakhir, coba ini berikan tips dan trik kepada sobat muda semua, kepada teman-teman kamu, adik-adik tingkat kamu, gimana sih agar impian yang diinginkan itu tercapai, terutama yang untuk teman-teman kamu yang ingin kuliah gitu, Ref. Silahkan disampaikan. Tips dan trik ya, ini ke tips dan trik itu tergantung orangnya, masing-masing orang itu berbeda. Namun yang saya lakukan itu nomor 1 itu belajar, itu pasti. Nomor 2 berdoa. Setelah berdoa diiringi dengan belajar itu tadi, ulangi. Oke, silakan diulangi, nggak apa-apa. Nomor 1, saya udah siang, banyak tugas, jadi ngeblank otak. Oke, jadi Arif ini di sini menyempatkan waktunya untuk
sekolah menyapa padahal tugasnya sangat numpuk kuliahnya. Habis ini selesai Pak. Ya, nomor 1 itu tadi belajar, nomor 2 berdoa, nomor 3 itu memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Oke. Tanggung jawab, saya itu pengen masuk kuliah dan saya itu harus bertanggung jawab dengan impian saya harus mengusahakan itu tercapai. Nomor 3 itu pintar-pintar memilih waktu belajar. Waktu belajar juga penting dikarenakan masing-masing orang itu waktu belajarnya daya tangkap otaknya itu berbeda-beda. Kalau saya sering memanfaatkan waktu belajar saya itu di jam yang jarak sholat sama sholat yang selanjutnya itu agak berjauhan, seperti isya sama subuh itu kan berjauhan. Itu menurut saya waktu yang otak saya itu bisa menerima karena saya nggak kepikiran setelah ini harus sholat ini gitu loh. Setelah itu juga jam tidur jangan terlalu malam, jangan terlalu ambisius juga untuk mengejar cita-citanya. Nomor yang terakhir yang paling penting itu siapkan planning jika kalian salah langkah. Seumpama kalian mencita-citakan A tapi belum diberikan kesempatan, kalian punya planning B gitu Pak. Jadi kalau kalian memiliki planning yang cita-citanya itu sudah tercapai, tapi kalian harus juga memiliki cita-cita yang selanjutnya yang pengen dicapai lagi seperti itu. Bersambung terus gitu ya. Ini A sudah tercapai, lanjut ke B sudah, C, D dan seterusnya. Jangan cepat puas dengan apa yang sudah dicapai sekarang. Itu poinnya. Ada tambahan lagi nggak? Tambahan mungkin pesan saya buat adik-adik tingkat sama teman-teman satu angkatan saya. Pesan saya adalah jangan terburu-buru dalam memilih keputusan, selalu menaati apa yang dibilang orang tua, selalu taat untuk beribadah, selalu berusaha, dan yang paling penting itu kita harus punya cita-cita sebagai anak muda, penerus bangsa apalagi. Kita sebentar lagi dapat bonus demografi. Anak hukum ngomongnya bonus demografi. Iya, besok anak muda mayoritas yang usianya produktif, kita harus memanfaatkan itu supaya negara kita itu mendapatkan bukan mendapatkan anak muda yang kualitasnya rendah, tapi kita bercita-cita untuk bangsa kita semakin maju seperti itu. Memang masa depan bangsa itu berada di tangan anak muda sekarang. Betul. Orang-orang tua sekarang itu suatu waktu nanti akan melepas itu semua, masa depan Indonesia ada di tangan generasi penerusnya seperti itu. Tambahan lagi? Udah? Kalau nggak ada, saya rasa episode ke-8 untuk Sekolah Menyapa cukup di sini. Kita bertemu di episode selanjutnya dengan bintang tamu yang tak kalah menariknya seperti itu. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.